Saudara sekalian yang terkasih, selamat siang semuanya. Teks ini dibuat oleh David dan Dewi. Saya nggak intervensi sama sekali, kecuali waktu itu saya mengatakan pilihlah lagu yang sederhana saja, yang umat pada umumnya bisa mengikuti. Ini cara paling konkret untuk menghargai siapapun yang hadir. Jadi di samping mereka hadir itu karena menghargai kita juga menghargai mereka. Setidaknya dengan menggunakan lagu yang populer. Lagu koping dangdut itu bagus tapi nggak populer, jadi nggak dipakai. Di dalam bacaan pertama ada kalimat bagus. Ingat baik-baik. Kalimat pertama, anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Pernah mendengar kata ini? Ketika membuat sempat dibaca dan direnungkan, saya ingatkan kalimat pertama dalam bacaan yang dipilih oleh mereka. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nanti cari waktu untuk di stabilo. Ini kalimat pertama yang diucapkan oleh Romo Katmo ketika menghadirkan firman yang perlu diberi perhatian besar. Saya mau mengangkat hal-hal baik yang saya jumpai, karena saya percaya hal-hal baik yang saya jumpai itu anugerah Tuhan. Itu inspirasi yang konkret yang mudah untuk ditiru. Saya bersyukur dimanapun, tanpa saya merencanakan, tanpa saya mencari, inspirasi baik yang ada anugerah Tuhan itu ternyata begitu mudah ditemukan. Syaratnya hanya satu, kita harus punya semangat rendah hati. Tadi pagi setelah misa, saya kedatangan tamu dari luar kota. Tamu ini sharing, dia berbagi. Dia ungkapkan demikian, kurang lebih, saya ini lulusan fakultas fisik, lalu dalam perjalanan saya itu juga mau berguna bagi gereja, mau ikut ambil bagian dalam pelayanan Tuhan di gerejanya Tuhan. Lalu untuk itu yang dikerjakan adalah belajar. Dia kemudian belajar di Sekolah Tinggi Kateketik di Jogja. Lalu kemudian dia juga ikut kursus-kursus liturgi. Yang menarik bagi saya adalah ingin melayani Tuhan, tapi merasa nggak cukup kalau hanya berdasarkan mau melayani. Untuk itu dia melengkapi diri dengan belajar dulu. Jadi ini pelayan yang belajar dulu. Seperti murid-murid Yesus, seperti aktivisnya Yesus, untuk bisa beraktivitas dan pelayanan, belajar dulu. Untuk bisa hidup di dalam kebenaran Tuhan, ada baiknya kita juga belajar. Saya angkat contoh yang nyata ya, bukan hal yang muluk. Lalu kemudian ini ada KOR yang bagus. Saya yakin bahwa KOR itu bisa menjadi bagus, itu juga karena mereka tekun belajar. Salah satunya adalah belajar dengan latihan, belajar dengan praktek. Ini salah satu metode, learning by doing. Belajar dengan latihan, dengan praktek, disamping juga dengan cara yang lain. Jadi lagi ditemukan contoh yang bagus, semangat belajar. Tadi di awal pemimpin kelompok ini ngobrol dengan saya mengenai amnesisnya mau yang mana,
Mau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Lalu saya mengatakan yang kedua, terus ditambahkan, tapi umat apa pada bisa? Umat sini. Saya bilang nomor berapapun nggak ada yang bisa. Tapi umat di sini membanggakan untuk saya. Mengapa? Meskipun tidak bisa, tetapi mereka rendah hati dan juga punya semangat belajar. Nggak ada orang yang begitu lahir bisa menyanyi, nggak ada. Nggak ada orang yang begitu lahir langsung menjadi juara dunia, nggak ada. Semua prestasi yang baik diperoleh karena belajar. Ini lagi ya, contoh yang nyata, yang konkret. Oh, ternyata yang namanya belajar bukan sesuatu yang muluk. Ada pribadi yang menghidupi, ada kelompok yang menghidupi, juga ada umat yang menghidupi. Bagi Yesus, belajar itu juga penting. Itu sebabnya Yesus dalam ayatnya mengatakan, wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah padaku dan belajarlah padaku. Jadi belajar itu termasuk yang juga mendapatkan perhatian dari Yesus. Saudara sekalian terkasih, hari ini bacaan misa harian tadi pagi bicara soal siapa yang berbahagia. Dan Yesus berkata, yang berbahagia adalah yang mendengarkan dan memeliharanya atau melaksanakannya sabda Tuhan. Kita belajar, ada banyak ajaran, ada banyak paham mengenai ini jalannya kalau kita mau bahagia. Tapi nggak semuanya itu benar. Ada juga jalan buntu yang sifatnya menyesatkan. Disangkanya menuju kebahagiaan, ternyata sebaliknya. Maka nggak heran kalau kita puji itu juga selalu mengingatkan kita supaya waspada. Dan syukur Yesus itu memberikan petunjuk. Ini jalannya kalau mau bahagia. Siapa yang bahagia? Menurut petunjuk Yesus, yang bahagia adalah yang punya sikap rendah hati terhadap sabda Tuhan, yang mendengarkan dan memelihara, mendengarkan dan melaksanakan. Beberapa hari lalu ketika Yesus memberikan pengajaran dan orang yang datang itu banyak, ada begitu banyak orang yang semangat dengan pengajaran Yesus. Lalu kemudian ada orang yang menyebut, saya ibunya, saya saudaranya, saya ingin bertemu Yesus. Tapi karena masanya begitu banyak, ada antusiasme begitu hebat, maka kesulitan. Lalu minta tolong kepada panitia, minta tolong kepada petugas. Lalu petugasnya datang kepada Yesus, itu ada ibumu, ada saudaramu ingin berjumpa. Dan Yesus berkata, siapa ibuku, siapa saudaraku, siapa yang dekat denganku? Inilah, yaitu yang mendengarkan sabda Tuhan dan memelihara atau melaksanakan. Kita belajar mengenai menjadi orang yang dekat dengan Yesus, belajar menjadi orang yang berbahagia. Dan Yesus menunjukkan kuncinya adalah orang harus punya sikap rendah hati terhadap sabda Tuhan. Orang harus mau mendengarkan dan memelihara, melaksanakan sabda Tuhan. Perbuatlah dan dalam kebenaran. Ini kita belajar dari sabda Yesus. Saudara sekalian yang terkasih, kita berada di bulan Oktober, bulan Rosario. Peristiwanya kalau diurutkan mulai dari peristiwa gembira, Yesus dikandung sampai Yesus remaja, Yesus menjalani formasi, Yesus menjalani pembentukan. Lalu kemudian peristiwa terang, Yesus aktif. Mulai dari Yesus dipermandikan di Sungai Yordan sampai dengan Yesus menetapkan Ekaristi, masa aktif Yesus. Lalu yang ketiga, peristiwa sedih. Ternyata aktifnya Yesus itu luar biasa.
sangat berkualitas, sampai untuk aktif dalam pelayanan ini Yesus rela berkisah sengsara. Peristiwa ketiga adalah peristiwa sedih yang dimulai dari Yesus berdoa di Taman Getsemani, yang merasa mana tahan, maka doanya, ya Bapa, kalau boleh bilah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi kalau itu yang kau kehendaki. Berkisah sengsara, itulah yang harus terjadi. Lalu berakhir dengan Yesus wafat di salib. Lalu peristiwa yang keempat, peristiwa mulia. Ternyata apa yang dijalani oleh Yesus adalah jalan menuju kemuliaan. Memang tahapannya seperti ini. Belajar, aktif, mati-matian aktifnya. Yang karena ini maka lalu mulia. Jadi sebenarnya kalau kita merenungkan peristiwa dalam doa rosario yang 4 ini, Yesus menghidupi ketaatan kepada Allah Bapa dengan segala macam konsekuensinya yang ujungnya ternyata mulia, bahagia. Kalau Yesus dikandung oleh Maria, itu bukan pilihannya, itu Allah Bapa yang menghendaki. Yesus menjalani dan seterusnya. Yesus hidupnya hanya seperti ini. Jadi kalau Yesus berkata, inilah orang yang terdekat dengan aku, inilah orang yang bahagia, yang sikapnya bagus terhadap sabda Tuhan, mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakan. Yesus di samping mengajarkan ini juga melaksanakan. Jadi apa yang dikatakan sinkron dengan apa yang dibuat. Belajar. Kita belajar menjadi orang yang sinkron antara yang diucapkan dengan yang dilaksanakan. Guru kita gratis. Katanya sekolah itu mahal, tapi kalau kita mau sekolah, mau belajar dari Yesus, gratis. Saya sebelum upacara dimulai, ketika Bendahara Hani sudah ada di sana, saya tadi bilang ke Mas Mulyana, mana Bendahara Haninya? Saya mau motret dulu. Yang saya pilih utama untuk dipotret kalau ada peristiwa seperti ini adalah Bendahara Hani. Maka kalau saya memberkati, selalu cari waktu untuk memotret mana Bendahara Haninya. Kalau sudah dibawa pulang, saya susul ke rumahnya. Mengapa? Karena ini sebenarnya jalan menuju apa yang dirindukan. Saya percaya kalau diringkas, pasti yang dirindukan baik. Pasti. Sama juga dengan yang dirindukan oleh orang tua. Pasti baik. Sama dengan yang diharapkan oleh para umat, pasti baik. Yang dirindukan oleh Tuhan sama. Dan kita bersyukur ini jalannya sederhana, gunakan sebaik-baiknya. Saya sedih kalau mengetahui bahwa Bendahara Hani yang diterima, dan itu tanda cinta, tanda bahwa orang tua sebagai tangannya Tuhan mau menyertai, itu diberikan lalu enggak digunakan. Sedih. Sampai kemudian saya sering mengatakan, kalau enggak mau menggunakan, kasih saya akan berikan kepada umat yang membutuhkan, karena berguna. Hari Minggu yang lalu pulang dari mengirim komuni di rumah sakit, saya berjumpa dengan umat ini jarang ke gereja, namanya rahasia. Dan umat itu mengatakan, Rama punya kitab suci yang tulisannya besar-besar enggak? Saya sudah niat soalnya. Wah, saya enggak punya, tapi saya akan berusaha. Nanti kalau saya mendapat akan saya berikan. Jarang ke gereja, dan dia punya niat, saya membaca kitab suci, tapi kalau kecil-kecil nggak kelihatan. Yang kecil-kecil tapi kelihatan itu ya makanan. Nah, kalau makanan itu sekecil apapun kelihatan, jelas. Tapi kalau sabda Tuhan kecil-kecil nggak kelihatan. Tapi saya senang dengan semangat umat itu. Saya kepengen membaca kitab suci, sudah niat, tapi kok yang saya temukan semuanya kecil-kecil. Nanti kalau saya menemukan yang besar, saya beri. Ini juga menjadi bahan belajar. Saya percaya David dan Dewi masih bisa membaca.
kitab suci dengan ukuran yang seperti itu. Hargai orang tua, hargai mertua, juga dengan cara menggunakan sebaik-baiknya pendarahan itu. Sebagai pamungkas, saya sampaikan cuplikan dari dokumen kegembalaan gereja, namanya adalah Rosarium Virginis Mariae. Ini dokumen kegembalaan yang berbicara tentang doa rosario, dan menarik, saya kutipkan dua kutipan. Kutipan pertama, di sana dikatakan, sekarang ini banyak keluarga yang nggak berdaya menghadapi budaya, kebiasaan, hal-hal yang memecah belah keluarga. Dan ini nggak main-main. Lalu cuplikan yang kedua, di sana dikatakan, ini cara ampuh yang sangat berguna bagi keluarga menghadapi badai ini, yaitu doa bersama rosario di keluarga. Saya lihat tadi ada rosario. Gunakan itu juga untuk berdoa bersama, bukan pribadi. Namanya doa sudah bersama, doa sudah disatukan. Yang penting justru harus bersama. Ini bukan kata saya, ini kata kegembalaan gereja. Di sana dikatakan sekarang harus digalakkan doa rosario bersama di keluarga. Hargai orang tua, hargai mertua, juga dengan menggunakan itu tak terkecuali doa rosario. Nanti kalau merasa khotbahnya kurang panjang, boleh datang lagi, saya tambahi. Untuk sekarang saya kira ini sudah cukup. Jadi saya menggarisbawahi harus punya semangat belajar, punya semangat rendah hati, juga terhadap apa yang diserukan oleh Yesus, juga terhadap apa yang diserukan oleh gereja melalui Rosarium Virginis Mariae tadi. Tuhan memberkati.